Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. Okay, the topic for today is passive voice atau kalimat pasif ya. Kita akan bicara tentang grammar. Oke, langsung saja. What is active or passive voice and what is the difference? Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. Jadi kalau kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau passive voice means that a subject is a recipient of a verb's action. Jadi kalau kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya adalah penerima atau yang menerima dampak dari suatu pekerjaan ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia perbedaannya adalah dalam kata kerjanya. Jika kata kerjanya diimbuhi me itu menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif itu jika kata kerjanya diimbuhi di ya. Contohnya membantu, membuat, atau dibantu, dibuat. Nah, itu kalimat pasif. Contoh untuk kalimat, misalnya ibu membuat sebuah kue. Ini kalimat aktif karena kata kerjanya mendapat imbuhan me. Dan sekolah ini dibangun pada tahun 2005, itu adalah kalimat pasif karena kata kerjanya diimbuhi dengan kata di ya. Itu untuk bahasa Indonesia. Ciri-cirinya dari kata kerjanya. Nah, kalau bahasa Inggris bagaimana? Apa ciri-ciri dari kalimat pasif? Apa yang membedakan kalimat ini kalimat aktif atau kalimat pasif? Oke, kita lihat cirinya hanya satu. Itu adalah to be dan verb 3. Jadi jika dalam kalimat itu ada to be-nya dan verb-nya itu adalah verb 3, itu pasti kalimat pasif ya. Ada yang mengatakan kalau ciri lain adalah by. Nah, kalau misalnya dalam kalimat itu ada by-nya, ada pelakunya, oke, berarti itu kalimat pasif. Tapi tidak semua kalimat pasif itu menggunakan by. Jika pelakunya tidak diketahui atau tidak penting, itu tidak disebutkan, maka kalimat itu tidak menggunakan by, tapi tetap kalimatnya kalimat pasif. Jadi, ciri utamanya adalah jika dalam kalimat itu ada to be-nya dan verb-nya itu verb 3, maka itu pasti kalimat pasif. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, maka artinya di ya. Ini ada contoh kalimat, misalnya I am asked to do this job. Jadi ada to be-nya am dan kata kerjanya asked. Maka ini kalimatnya kalimat pasif. Diartikan saya diminta untuk melakukan pekerjaan ini. Ya, jadi bukan meminta tapi diminta karena ada to be dan verb 3. Terus ada she has been invited to my sister's wedding. Ada to be-nya been dan invited, itu kata kerja ketiga. Maka itu kalimat pasif dan diartikan dia telah diundang ke pesta pernikahan saudara saya. Ya, ini tidak ada by-nya karena tidak ada pelakunya. Kalau untuk yang kalimat terakhir itu ada my house is being renovated by my uncle now. Itu to be, ada to be-nya being dan kata kerja ketiga renovated. Ada by-nya, berarti ada pelakunya. Tuh. Kalimat pasif, jadi rumah saya sedang direnovasi oleh paman saya saat ini. Jadi yang ciri utama itu ada to be dan verb 3. Jadi ada atau tidak by, jika ada to be dan verb 3 itu pasti kalimat pasif ya. Nah, sekarang dilihat to be-nya. Ada to be-nya am, ada been, ada was, ada be, ada being. Nah, kenapa berbeda? Apa yang menyebabkan berbeda? Nah, to be itu adalah ditentukan oleh tensisnya. Karena semua kalimat itu pasti ada tensisnya, termasuk kalimat passive voice. Maka passive voice akan melibatkan semua tensis, karena itu akan mempengaruhi pada penggunaan to be yang digunakan. Ya, jadi to be itu tergantung pada tensisnya. Oke, sekarang kita lihat penggunaannya. Ada tensis di situ dan ada active voice, ada passive voice. Tensisnya saya beri 7 dan modals, karena yang sering digunakan di SMA itu 7 tensis. Di situ juga saya beri active voice karena passive voice itu juga pasti akan melibatkan active voice ya. Di sini saya beri contoh saja. Kalau simple present ini ciri dari active voice-nya adalah verb 1. Ada yang tambah s atau is dan ada kata bantunya do atau does jika kalimatnya negatif atau interrogatif. Kalau simple past cirinya adalah verb 2 dan ada kata bantu did jika kalimatnya negatif atau interrogatif. Nah, kalau untuk kalimat pasif itu cirinya hanya to be dan verb 3. Nah, to be-nya tergantung tensisnya. Kalau simple present, to be-nya is, mr. Kalau simple past, to be-nya was, were. Kalau untuk kata kerjanya, semua kalimat pasif itu menggunakan kata kerja ketiga.
Kalau untuk active voice itu kata kerjanya tergantung dari tenses yang digunakan ya. Ini rumusnya dicatat yang lengkap, yang rapi dan dihafalkan. Dan untuk kata kerja ketiga, ini banyak dari kalian akan kesulitan mengetahui kata kerja ketiganya karena kata kerja ketiga itu ada yang regular, ada yang irregular. Regular itu kata kerjanya hanya ditambah ed dan irregular itu kata kerjanya akan berubah total maka harus dihafalkan. Misalnya bring menjadi brought atau take menjadi taken. Nah, itu harus dihafalkan dan itu PR kalian ya. Jika kalian kesulitan untuk menghafalkan atau mengetahui verb 3, maka itu kalian akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal passive voice. Makanya PR-nya dihafalkan verb 1, verb 2, verb 3 ya. Oke, itu yang lainnya kalian lihat sendiri. Terus sekarang adalah contoh kalimat dari penerapan tenses tadi, setiap tensesnya. Ya, jadi ini ada kalimat-kalimat, ada yang aktif, ada yang pasif. Ini saya ambil dari internet. Kalian baca, kalian pelajari dan kalian tulis. Jadi kita tahu penerapannya dalam kalimat. Oke, sekarang kita lihat yang how to make a passive sentence from an active sentence. Mengubah dari aktif ke pasif bagaimana? Nah, di sini ada kalimat he made a cute doll yesterday. Ini kalimat aktif. Tensesnya apa? Tensesnya simple past. Dari mana tahu? Dari kata kerjanya. Di situ kata kerjanya kata kerja kedua atau bisa juga dilihat dari kata keterangan waktunya yesterday ya. Jadi ini tensesnya tenses simple past. Nah, ini kalimat ini akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana? Nah, di situ ada yang saya sudah garisi, ada subjek, ada verb, ada objek dan ada adverb ya. Jadi kalau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, objek kalian pindah menjadi subjek. Jadi a cute doll-nya kamu pindahkan ke jadi subjek di depan ya. Terus kalau kalimat pasif itu rumusnya to be dan verb 3, maka kita kasih to be. To be-nya apa? Tadi tensesnya simple past, maka to be-nya was atau were. Karena di sini a cute doll itu subjeknya tunggal, maka kita pakai was bukan were ya. Terus verb-nya verb 3, di sini sama verb 2 dengan verb 3 sama ya. Terus ada pelakunya kita gunakan by dan subjeknya kita ubah menjadi objek. Karena fungsinya berubah, subjek ke objek, maka he berubah juga menjadi him ya. Kalau he menjadi objek menjadi him ya. Kalau adverb itu keterangan selalu di belakang ya. Jadi kalau he made a cute doll yesterday, kamu ubah menjadi pasif menjadi a cute doll was made by him yesterday ya. Jadi kalau mengubah dari aktif ke pasif, objeknya kamu ubah ke subjek atau ke depan, terus dikasih to be-nya tergantung tensesnya, verb-nya verb 3, kalau ada kata kalau ada pelakunya menggunakan by, subjek kamu ubah menjadikan objek dan keterangan di belakang kalau ada. Nah, untuk menentukan to be itu dari tenses yang digunakan ya, tenses dilihat dari kata kerjanya atau keterangan waktunya kalau ada. Nah, di sini ada catatan kecil, itu untuk mempermudah saja. To be untuk penggunaan to be, kalau present itu to be-nya is MR, past itu was were, kalau continuous itu being, baik past maupun present continuous. Terus perfect itu to be-nya been, itu baik present perfect maupun past perfect. Dan modals itu to be-nya be. Ini untuk memudahkan mengerjakan saja. Oke, saya rasa itu saja. Jadi kalau mengubah aktif ke pasif itu objek pindahkan ke subjek. Subjek pindahkan objek, terus to be dan verb 3. To be tergantung tensesnya. Tenses dilihat dari kata kerja yang digunakan atau keterangan waktu kalau ada. Ya, itu saja. Saya rasa mudah-mudahan kalian mengerti. Sekarang kita lanjutkan ke exercise atau latihan. Di sini mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Jadi kalau untuk mengubah dari kalimat aktif ke pasif, tentukan tensesnya dulu. Untuk menentukan to be yang digunakan di kalimat pasifnya. Kalau kata kerja, kalian ubah semua menjadi kata kerja ketiga ya. Oke, itu saja. Dikerjakan baik-baik latihannya. Selamat belajar. Jika ada kesulitan bisa chat saya via WA. Oke, I think that's all for today. Goodbye and see you. Thank you.